Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam, serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya,
Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Mari siapkan hati kita untuk kita sama-sama beribadah, datang kepada Tuhan. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Mari kita semua siapkan hati kita pagi hari ini. Kita minta hadiratnya, kemuliaannya memenuhi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lambatan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Berikan sorak-sorai haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur, yes Lord, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku, amin, yes Lord, hati kami limpah dengan syukur. Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Naikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku, amin, yang terbaik bagi. Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini. Saat ku benar Tuhan. Ya Rabba Shanda Rabba ya Rabba ya Rabba Shanda Rabba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Kami bawa korban ucapan syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur,
Mari jemaat Tuhan katakan, amin. Korban syukur ke tempat kudus sebab Tuhan baik. Sekali lagi katakan, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Amin. Oh, Engkau baik. Oh, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh, Hiramayarabo, Hiramayarama Shandarabo, Hiradadadadadabo. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Hati kami bersyukur buat kesetiaan-Mu, buat penyertaan-Mu. Engkau memelihara kami Tuhan, tak pernah meninggalkan kami. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Hallelujah, yes Lord. Oh, yes Lord. Penuhi tempat ini Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami percaya Kau akan melawat setiap kami Tuhan. Yang sakit pasti Kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Kau akan hiburkan Tuhan. Oh rapata karabashandara bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau ada bersama umat-umat-Mu yang juga yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau terus bersuka cita. Kami mau terus bersorak-sorai bagi Engkau. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan bersorak-sorai katakan amin. Haleluya. Mari kita tengok dulu kiri kanan. Selamat datang. Mungkin ada yang baru pertama kali datang. Mari kita lambaikan tangan. Selamat datang, puji Tuhan. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati penuh sukacita pagi hari ini saudara. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyi
pujian, dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Hey, saat kami menyembah dan tangan pun berangkat, Tuhan, sekali lagi katakan amin. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun berangkat, dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Oh, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Coba percaya, Dia hadir pagi hari ini tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Yes, Dia ada di tengah-tengah kita. Saudara, amin. Dia sahabat yang setia. Haleluya. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God.
adalah sahabat-sahabat-Mu Bapa. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Di saat kami susah, kami percaya kami mempunyai Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang besar ada dalam kehidupan kami. Oh Rabaya Rabasyanda Rabalabalabalabalabashanda. Oh terima kasih Tuhan. Yes Lord. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles of his voice, tremble of his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great, amen. How great is our God. How great is our God. And sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great, yes Lord, is our God. Amen. How great is our God. Oh, we see how great, let's declare this morning is our God. Oh, how great
bersama-sama. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami ibadah pertama onsite. Sesudah 1,5 tahun Tuhan, sungguh kami merindukan seperti ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama menaikkan pujian pengagungan bersama teman-teman kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu secara nyata di tempat ini Bapak. Bapak terima kasih. Terima kasih itu segala berkat-Mu buat kami. Bapak sebentar kami mau mendengar kebenaran dari firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu, pakai ya Bapak. Biar hanya firman-Mu saja yang dinyatakan pagi ini Bapak. Berkati anak-anak-Mu, mereka yang ada di online Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka. Hadirat-Mu turun di sana juga ya Bapak. Menjamah setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman-Mu Bapak. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Berikan kemuliaan dulu buat Allah kita. Yang di tempat ini katakan, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa dulu ya yang di online Facebook. Ya, selamat beribadah bersama-sama. Maaf kalau tadi pertama agak telat karena tidak tahu kenapa jaringan internetnya tiba-tiba tidak bisa connect, Saudara. Jadi kita coba fix. Puji Tuhan ternyata di tengah-tengah kita bisa ikut ibadah bersama-sama. Amin. Saudara, saya bersuka cita sekali di tempat ini. Udah banyak banget ya yang datang. Luar biasa Saudara ya. Saya sangat merindukan hal ini terjadi Saudara. Ya, saya rindu Saudara. Kita semua bisa secara nyata mengalami hadirat Tuhan, kita berkumpul bersama-sama, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Kita ada dalam satu fellowship yang indah tentunya. Dan saya percaya biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya dapat satu hal tema tentang the first love. Ya, the first love, kasih yang mula-mula. Kenapa? Karena saya perhatikan hari-hari ini ya, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan. Hari-hari ini kasihnya kepada Tuhan sudah luntur. Saudara. Saya bisa memaklumi kenapa, karena 1 tahun lebih, ya 1 tahun
6 bulan lah, saya bilang 1,5 tahun saudara ya. Kita di lockdown, kita nggak bisa ketemu sama teman kita, kecuali kita cuma bisa telepon saudara. Terbatas sekali saudara, terbatas sekali. Dan saya bisa merasakan bagaimana kebutuhan dan kerinduan daripada anak-anak Tuhan selama di lockdown saudara. Ya. Mungkin pertamanya 1 bulan enak, wah enak ya Pak, enggak usah kemana-mana. 2 bulan masih bisa merasakan ya sesuatu yang nikmat tanpa keluar rumah, kita masih bisa beribadah memuji Tuhan. Tetapi saudara, itu enggak cukup saudara. Amin. Hari-hari ini justru banyak ada anak-anak Tuhan yang sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Ada banyak hari-hari ini gereja-gereja Tuhan yang sudah enggak tahu lagi mesti ngapain saudara. Ya puji Tuhan kalau saat ini kita masih bisa eksis, itu semua karena kemurahan Tuhan saudara. Amin. Nah saudara, saya mau bilang ini, semua orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan, orang yang lahir baru, pasti pernah mengalami yang namanya kasih mula-mula. Betul nggak? Tetapi seiring dengan perjalannya waktu, saudara, kasih itu kepada Tuhan juga bisa luntur. Ya atau iya? Saya bisa merasakan itu enggak? Mungkin teman-teman saudara atau teman-teman kita, semua rekan-rekan kita yang dulu berapi-api melayani Tuhan, tetapi ketika di lockdown, dan lockdownnya itu boleh hampir selesai saudara. Ya. Tapi mana mereka? Bagaimana kasih mereka sama Tuhan saudara? Sehingga saya tiba-tiba dikasih satu kata sama Tuhan. The apostate. Murtad saudara. Maaf kalau saya agak kasar ngomong. Tetapi saya melihat dan saya merasakan. The apostate ini saudara. Godless. Ya. Perverted. Renegade kalau mungkin orang bahasa Inggris yang lain. Tetapi murtad saudara. Saya coba saya mau mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Hari-hari ini. Bertobat sama murtad itu beda. Saya mau ceritakan ini. Kalau bertobat nih, kita ada di satu posisi dulu nih sebelum kita kenal Tuhan. Katakanlah kita ke sana ya, Saudara. Tiba-tiba ketika kita sudah di jamaah Tuhan, kenal Tuhan. Kalau kita bertobat, ya, kita berbalik 180 derajat. Betul enggak? Kita menuju kepada satu jalan kekekalan. Jalan di mana Tuhan tuntun kita. Ini bertobat, saudara. Tetapi seiringnya waktu ketika pertobatan kita berjalan di dalam sebuah kekekalan, saudara. Ada masalah enggak dalam kekristenan kita? Pasti ada. Ada masalah enggak dalam kehidupan saudara? Pasti ada. Semuanya enggak bisa berjalan dengan mulus, saudara. Nah, ketika proses demi proses itu terjadi, orang yang apostate, orang yang murtad, itu akan ngomong gini, wah kenapa ya kok hidup gue kayak gini ya? Kenapa ya justru saya kenal Tuhan berjalan dengan kebenaran dalam kekekalan, kenapa kok hidup saya tambah gak karu-karuan ya? Kayaknya salah ini. Nah tiba-tiba dia lakukan apa? Dia berbalik kembali dan menuju kepada jalan di mana dia pernah jalan. Itu murtad. Artinya gini, murtad itu seseorang yang sudah pernah mengerti kebenaran. Seseorang yang sudah menjalani kebenaran. Tiba-tiba dia berbalik, meninggalkan semuanya itu dan kembali menuju kehidupan yang lama. Itu namanya murtad. Bukankah doa saya saudara, supaya tidak ada orang Kristen yang seperti itu. Tetapi saya diingatkan Tuhan hari-hari ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, sekalipun proses yang kita hadapi ini berat mungkin saudara. Tetapi jangan sampai saudara meninggalkan sebuah jalan kebenaran yang sudah saudara terima. Amin. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Tetap stick berjalan di dalam kebenaran. Saudara, murtad itu ketika saya coba renungkan, ternyata ada beberapa hal yang membuat kita itu bisa murtad. Yang pertama, faktor ekonomi.
Kenapa? Karena ketika kita sudah berjalan dalam sebuah kebenaran, ketika kita mengalami sebuah proses di sana gitu. Kok gak cukup ya Tuhan ternyata? Loh, saya ikut Tuhan kok malah banyak memberi ya dibandingkan saya saving ya. Mungkin kita berpikir seperti itu saudara. Kok rasanya seperti ini ya? Akhirnya enggak lah, gue gak mau lagi lah ikut Tuhan. Udah dah gue gak peduli, gue mau balik. Dulu gue bisnismen yang sukses. Dulu gue seorang karyawan yang berhasil. Dulu saya seorang manajer top gitu. Dulu saya seorang direktur. Dulu gue punya perusahaan. Mungkin kita bisa berpikir seperti itu sudah. Lebih baik gue kembali aja deh gitu. Ekonomi. Yang kedua sakit penyakit. Karena sudah berdoa sungguh-sungguh. Semua sudah dilakukan. Kesembuhan itu belum datang. Dan ini bisa mengakibatkan seseorang bisa murtad sama Tuhan. Kembali kepada jalannya saudara. Yang dulu pernah dia lakukan. Ini kayaknya gak work out nih. Pendeta gua gak sakti nih. Gitu. Teman-teman gua gak sakti nih, gak bisa menyembuhkan. Lebih baik gua pakai dukun aja. Lebih baik gua pakai opo-opo aja yang dulu pernah gua lakukan. Itu bisa sembuh kok. Gitu. Murtad saudara. Yang ketiga, karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. Ketika ikut Tuhan, ya, hidupnya pertama bahagia. Begitu ketika proses, tiba-tiba, loh, kok suami gue dipanggil Tuhan ya? Loh, kok istri gue dipanggil Tuhan ya? Loh, kenapa anak gue yang masih muda dipanggil Tuhan ya? Itu bisa buat kita juga murtad sama Tuhan. Amin. Yang keempat, karena perkawinan. Kenal Tuhan ini, jalan kebenaran. Lihat cewek, gitu. Wah, tapi syaratnya satu, you harus ikut agamanya dia. Udah deh, yang penting gua mau nanti saya akan menginjilin dia. Ceritanya begitu, saudara. Murtad, saudara. Nah, saya rindu, saudara. Ya, saya rindu. Jangan sampai anak-anak Tuhan apostate kembali kepada jalannya, saudara. Sekalipun persoalan yang saudara hadapi, saya tahu saudara gak gampang. Tidak gampang. Di sini ada orang yang sakit juga. Di sini ada orang yang kesulitan ekonomi. Ya, saya tahu. Di sini mungkin ada saudara yang ditinggalkan oleh orang yang saudara kasihi. Saudara. Tapi bagaimana kasih kita sama Tuhan? Tidak peduli saudara, saya mau bilang. Apapun yang Bapak saudara hadapi sekarang. Satu yang kita perlu lakukan. Bangkit, raih kembali kasih mula-mula itu sama Tuhan. Amin. Kita lihat. Berapa banyak hari-hari ini orang yang excited untuk beribadah. Maaf, saya harus ngomong maaf sama sekali. Sekali lagi maaf. Ada banyak orang yang sudah gak peduli dengan ibadah. Alasannya ya mungkin macam-macam lah saudara. Tapi yang tahu saudara sendiri sama Tuhan. Betul gak? Saya gak bisa tahu saudara. Saudara sendiri sama Tuhan. Bagaimana hatimu sama Tuhan dalam hal ibadah saudara. So bisa alasan gue takut ini. Yes saudara itu benar. Semua benar saudara. Kita bisa mengerti itu saudara. Tapi mari bangkit. Biarlah kita tetap excited. Amin. Kita tetap mengorbankan kasih kita yang mula-mula sama Tuhan. Kasih mula-mula itu apa sih? Kasih mula-mula adalah kasih ketika kita pertama kali bertobat dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ada pertobatan yang spektakuler. Artinya, wow, jamaah Tuhan mengalami sesuatu yang dahsyat. Ada juga yang memang dari kecil sudah Kristen seperti saya. Saya dilahirkan berat gitu udah ikut sekolah minggu saudara. Berapa tahun itu ya, 3-4 tahun itu sudah ikut sekolah minggu sampai sekarang saudara. Jadi artinya mungkin buat saya gak ada satu pertobatan yang luar biasa sekali. Kecuali lahir baru yang saya alami. Betul? Kasih ketika saudara dan saya menerima cinta pertama dari Tuhan.
Mari saya diingatkan Tuhan untuk itu, saudara. Seberapa saudara masih bergairah sama Tuhan. Seberapa saudara masih mengomong, Tuhan aku cinta sama Engkau. Mungkin kita bisa ngomong saudara, tapi coba periksa hatimu, dalam hatimu yang paling dalam. Benar enggak? Benar enggak? Kita betul-betul mengasihi Tuhan dari hati yang paling dalam. Mari angkat tanganmu sama-sama. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first joy is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my Master. And you hold the keys of my life, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first. How I love you, oh how I love you, Lord. Amin saudara. Mari bangkitkan first love-mu sama Tuhan hari-hari ini. Saudara, apa artinya kita mengikut Tuhan tanpa kasih yang mula-mula? Nothing, saudara. Apa artinya kita melayani Tuhan tanpa disertai dengan kasih yang mula-mula? Saudara, Tuhan itu begitu mengasihi saudara. Tuhan mau saudara dan saya mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Tuhan mau saudara dan saya memprioritaskan Dia dari segala-galanya. Yang mau katakan amin. Saudara, di dalam Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2:4 bilang gini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, ayat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Mereka kehilangan kasih yang semula atau kasih yang mula-mula. Kalau saudara baca secara keseluruhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, maka kita bisa mendapatkan di sana. Ternyata jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang berjerih lelah dalam pelayanan kepada Tuhan. Artinya kalau melayani Tuhan dia luar biasa sekali. Habis-habisan buat Tuhan kalau sebagai kata-kata saya saudara. Ya. Jemaat yang begitu tekun melakukan pekerjaan Tuhan. Semua hamba Tuhan kalau ditanya jemaatnya seperti ini, bangga enggak? Luar biasa enggak? Boys, ini yang dirindukan semua hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, betul enggak saudara?
seperti ini, saudara. Ya. Jemaat yang cinta Tuhan dan rela berkorban. Perhatikan baik-baik. Mereka mencintai kebenaran. Mereka memiliki roh yang bisa membedakan mana yang sesat dan mana yang tidak. Mereka bisa menguji mana rasul yang benar, rasul yang tidak, saudara. Wow, ini luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali jemaat yang ada di Efesus. Tetapi saudara, sekalipun demikian, Tuhan mencela mereka. Kenapa? Karena satu hal, mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara, ternyata jemaat di Efesus sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Dan Tuhan katakan di dalam Wahyu 2 ayat 5a, ini saya dapatkan ini luar biasa sekali saudara. Ya, saya dapat pengertian gini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Garis bawah ini. Betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Saudara, ternyata nih. Ini wake up call buat saya juga, buat kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan. Seseorang yang meninggalkan kasih yang mula-mula, Tuhan ngomong loh, betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Hanya karena engkau meninggalkan kasih yang mula-mula. Baik enggak pekerjaanmu? Baik, semuanya baik. Tuhan bilang baik, engkau top gitu saudara. Tetapi buat Tuhan, prioritas yang pertama, kasih yang mula-mula sama Tuhan. Saya tadi sudah katakan, kasih yang mula-mula adalah kasih ketika yang kita miliki ketika kita pertama kali cinta sama Tuhan. Saudara. Coba saudara ingat kembali perjumpaan saudara sama Tuhan. Saudara ingat kembali. Bagaimana ketika saudara pertama kali bertemu dengan Tuhan. Bagaimana ketika saudara pertama kali dijamah oleh Tuhan. Bagaimana ketika saudara pertama kali menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti segala sesuatunya indah, betul enggak? Segala sesuatunya bergairah, semangat. Kita pergi kemana aja kita ceritakan Tuhan. Kita bersaksi, kita ajak orang-orang saudara. Ayo cinta Tuhan, saya sudah mengalaminya. Kita melakukan sesuatu yang penuh dengan luar biasa. Itu cinta mula-mula. Pertanyaannya saudara, masihkah Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan hal itu? Khususnya masa pandemi. Oh ya, saya mau ngomong satu lagi. Tadi ada 4 hal ya. Bagaimana orang bisa apostate. Ada satu lagi saudara, saya lupa. Apa yang bisa membuat kita apostate? Pandemi saudara. Sepanjang 1 tahun ini, pandemi itu bisa membuat seseorang itu apostate atau murtad sama Tuhan. Saudara, cuman ini yang Tuhan mau. Ya. Cuman ini yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, biarlah saudara dan saya tetap setia, tetap cinta sama Tuhan. Saya minta di F. Siapa yang masih mau mengasihi Tuhan sekalipun saudara sedang mengalami sesuatu yang berat dalam hidupmu. Mungkin dokter bilang sakitmu gak bisa sembuh. Masihkah saudara ngomong, Tuhan, Kau adalah juru selamat, Kau adalah penyembuh, Kau adalah penolong. Mungkin saudara sedang tidak punya pekerjaan. Mungkin saudara sedang di layoff. Mungkin saudara sedang mengalami sesuatu yang tidak baik secara ekonomi. Di dalam keluarga. Saudara, masihkah kita mau angkat tangan sama Tuhan? Ku tetap cinta. Masihkah kita mau ngomong seperti itu? Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa,
ku tetap cinta, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Benar gak saudara? Mari cek, ayo saya juga cek saudara. Benar gak kita masih tetap setia sama Tuhan? Saudara, tanpa sadar jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu, dia melakukan pelayanan demi pelayanan. Tapi itu semata-mata hanya karena event atau program atau tuntutan daripada manusia. Semata-mata hanya sebuah kewajiban supaya orang menilai Efesus adalah jemaat yang luar biasa, saudara. Tetapi mereka kehilangan sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka sudah kehilangan kasih yang sejati mereka sama Tuhan. Mungkin mereka masih mencari wajah Tuhan. Mungkin mereka punya jam-jam doa. Mungkin mereka melakukan saat teduh. Tetapi itu semua bukan lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Tapi itu semua lahir karena sebuah kewajiban. Bagaimana saudara, bagaimana saya, bagaimana kita semua? Masihkah hari-hari ini kita melayani Tuhan? Atau mungkin secara pribadi saudara masih berdoa? Masih, kalau ditanya masih saat teduh? Masih. Ya, masih baca firman enggak? Masih. Tapi pertanyaan saya buat saudara dan saya saat ini, saudara melakukan itu karena saudara mengasihi Tuhan, atau supaya saudara cuma melakukan rutinitas dan aktivitas? Saudara, Tuhan gak lihat aktivitasmu, tapi Tuhan lihat hatimu yang mengasihi Tuhan. Tuhan lihat hatimu yang mengasihi Dia. Tuhan mau saudara punya satu hubungan yang indah sama Tuhan. Gak cuma sekedar saudara baca firman, gak sekedar saudara berdoa, gak sekedar kita melayani Tuhan, enggak, bukan itu saudara. Tapi Tuhan melihat hatimu. Sampai 3 kali Tuhan ngomong sama Petrus, Petrus, do you love me more than this? Petrus ngomong, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai ketiga kalinya Tuhan ngomong, masih kan kau mengasihi? Petrus sampai mungkin dengan hati yang sedih. Tuhan ini gimana sih? Iya, aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan tanya loh saat ini buat saudara dan saya. Kalau misalkan ini Tuhan ngomong seperti ini, apa jawabmu? Do you love me more than this? Saudara, ada banyak hari-hari ini jemaat Tuhan, masa kini yang seperti jemaat yang ada di Efesus. Tetapi pagi ini Tuhan ingatkan kita, ayo
Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, jangan sampai menggantikan kasih kita sama Tuhan. Yang mau dikatakan amin. Apapun yang saudara alami, jangan kau tukar itu dengan hal lain untuk menghilangkan kasih Tuhan. Tapi kita harus tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ada 2 pesan Tuhan. Bagaimana solusinya kalau orang sudah kehilangan kasih yang mula-mula? Yang pertama, Wahyu 2:5 ngomong gini, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Amin. Cuma 2, bertobat. Ingat saudara, bertobat itu apa tadi saya bilang? Dari satu sisi kita putar balik menuju kepada jalan yang kekekalan. Betul? Itu bertobat. Kalau ada Bapak Saudara kehilangan kasih mula-mula, ayo bertobat, balik. Tuhan sedang menanti di sana. Tuhan sedang menanti di sana. Tuhan merindukan kau datang sama Dia. Pandang hanya kepada Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam kehidupanmu. Yang kedua, lakukan kembali apa yang pernah kita lakukan. Apa sih yang pernah saudara lakukan buat Tuhan? Coba renungkan. Ketika saudara pertama kali mengenal Tuhan. Ketika saudara pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Apa yang saudara lakukan? Mari lakukan itu lagi. Lakukan itu lagi. Lakukan itu lagi. Ya. Memang hari-hari ini generasi Yeremia yang dipakai Tuhan. Kata hamba-hamba Tuhan. Ya, bahkan gembala pembina kita juga dapat generasi Yeremia, anak-anak muda semua. Terus bagaimana dengan generasi tua? Apakah kita enggak boleh melakukan cinta kita kembali sama Tuhan? Ya enggak, saudara, enggak gitu, saudara. Enggak gitu. Berapapun umurmu, apapun posisimu, apapun kondisi yang sedang kau hadapi hari-hari ini, lakukan kembali apa yang pernah engkau lakukan. Kembali kepada kasih kita sama Tuhan. Amin. Saudara, sebetulnya masih panjang tapi nanti lain kali saudara ya. Ada orang-orang ya secara singkat aja saudara. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan. Yang pertama Ayub. Bagaimana Ayub? Secara cepat aja. Ayub orang yang cinta Tuhan, salah hidupnya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi yang mau terjadi sama Ayub? Ayub tetap ketika dia mengalami proses yang saya bilang apa ya? Yang belum pernah masa kini mengalami seperti Ayub. Ya. Uangnya diambil, kekayaannya diambil. Anak-anaknya semua mati, saudara. Ya, cuma tinggal istrinya. Dan penyakit dia dapat, saudara. Wow, ini luar biasa sekali. Tetapi secara singkat, saudara nanti pelajari lagi Ayub. Kemarin waktu beberapa minggu yang lalu, Ray ya juga menyampaikan tentang Ayub juga di Kul ya. Saya ingat sekali, saudara ya. Nah, apa yang dilakukan Ayub? Ayub tetap memandang hanya kepada Tuhan. Hatinya waktu itu sempat goyah. Ya, tetapi dia tetap kasihnya sama Tuhan itu luar biasa. Dan dia dipulihkan. Amin. Yang kedua, tokoh Alkitab yang kedua yang kita mau belajar. Naomi sama Elimelech. Satu kali di Bethlehem. Saya pergi baik. Bethlehem itu rumah roti artinya. Rumah roti. No matter what, saya percaya, saya yakin saudara. Orang yang tinggal di Bethlehem adalah orang yang tidak akan pernah kekurangan rotinya. Yang percaya katakan amin. Namanya rumah roti. Tidak mungkin gitu loh. Bethlehem ini bisa kekurangan roti itu impossible gitu loh. Ya. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu ada masa-masa famine. Ketika ada kelaparan yang luar biasa sekali saudara. Elimelech dan Naomi ini mulai goyah.
Wih, ini gimana dengan kehidupan? Wah, dia pokoknya cerita A, B, C, D, E semuanya dia mungkin mengeluh, saudara. Tiba-tiba dia mendengar kalau di Moab, saudara, Tuhan melakukan sesuatu di sana. Di Moab itu ada sebuah kehidupan yang mewah, ada kehidupan yang luar biasa, ada berkat yang berlimpah di sana. Apa yang dilakukan oleh Naomi? Dia pergi ke Moab, saudara. Tapi singkat cerita, saudara, ketika Bethlehem kembali mengalami berkat dan Moab mengalami sesuatu yang tidak baik, Naomi dan Elimelech mengalami yang tidak baik, saudara. Sampai anak-anaknya dua-duanya mati di Moab, saudara. Elimelech meninggal, saudara. Apa yang dilakukan oleh Naomi? Naomi bilang, saudara, udah jangan sebut aku lagi Naomi, ya, tapi sebut aku lagi Mara. Dia ngomong sama mantu-mantunya, masih dua kan. Rut sama Orpa. Rut, Orpa, udah. Kamu terserahlah, kamu pergi aja. Kamu cari laki-laki lain. Aku sudah gak bisa lagi ya hidup seperti ini. Kamu cari aja. Karena ternyata di Moab gak ada apa-apa juga. Dia mengalami hal yang sama, saudara. Artinya Orpa, begitu di ngomongin mertuanya seperti itu, dia langsung, ya deh, gue pergi deh. Gue cari deh laki-laki lain yang bisa menghidupi daripada kehidupannya. Tapi tidak dengan Ruth, saudara. Ruth bilang apa? Kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Luar biasa, saudara. Ruth tidak mau kehilangan kasih yang mula-mulanya. Dia tetap setia. Dia tetap melakukan apa yang Naomi lakukan, yang Naomi suruh dia lakukan. Dia tetap hidup bersama-sama dengan Naomi, saudara. Dia tidak meninggalkan kasihnya yang semula, saudara. Wow, luar biasa sekali. Sampai akhirnya ya, dia bekerja di tempat Boas, saudara. Dan sejarah mencatat, karena kesetiaannya sama Tuhan. Karena kasih mula-mulanya sama Tuhan tidak pernah luntur, saudara. Sekalipun dia mengalami sesuatu yang tidak baik. Sejarah mencatat, Isai itu dari keturunan Rut dan Boas. Amin. Coba kalau pada waktu itu Rut gak mau. Coba pada waktu itu Rut mengalami sesuatu seperti itu, terus dia bilang seperti Orpa, ya deh kebetulan gue cari deh laki-laki lain. Gitu. Tapi tidak dengan Rut, saudara. Luar biasa, saudara. Ini mengingatkan kita hari-hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan kasih mula-mulamu sama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang mau ngomong apa? Orang mau Allah kamu ngapain sih masih ke gereja? Ini online aja lah, ini begini macam-macam, saudara. Mari cek hatimu sama Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tetap jaga ibadahmu sama Tuhan. Yuk saya undang singer Febe, mungkin satu lagi, Ani atau Yan. Mari renungkan baik-baik firman ini. Saya enggak susah-susah, saudara. Saya cuma simple membawakan firman Tuhan. Tapi biarlah ini boleh menjadi mengingatkan kita semua, ya, bahwa kasih kita sama Tuhan itu lebih penting dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yuk kita angkat satu pujian lagi. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first joy is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my master. And you hold the keys of my life. Jesus.
You are my first love, Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Mari sembah Tuhan. Mari ingat-ingat ketika engkau pertama kali kenal Tuhan. Ketika engkau pernah mencintai Tuhan, mari bala-bala-bala-bala. Hinaralamayana Sande. Haleluya. Salabala-bala-bayarala-bayarala-bayarala. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Jesus. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Ini pernyataan kami, Tuhan. Ini pernyataan kami kepada Engkau saat ini, Tuhan. Kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula itu, kasih yang pernah kami terima. Yes, I love you, Jesus. Jesus. Mari naikkan pujian ini, saudara. Dari hatimu yang mengasihi Tuhan. Lord Jesus, first love, how I love you. Oh, how I love you, Mari curahkan rohmu buat anak-anakmu ya Bapa. Mereka yang ada di tempat ini, mereka yang ada di rumah-rumah, mari Tuhan. Kuatkan kami untuk kembali mengasihi Engkau. Teguhkan iman kami untuk kembali kepada jalan kebenaran itu Tuhan. Mustahil di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa buat rekan-rekan kita yang sakit. Engkau yang sakit, mari engkau angkat tanganmu, taruh di tempat di mana engkau sakit. Mari Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa,
Biarlah segala sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Segala kanker Tuhan dimatikan virusnya di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang sedang butuh pekerjaan, mari Tuhan Kau berikan pekerjaan buat mereka. Ekonomi mereka Tuhan pulihkan. Rumah tangga mereka Tuhan pulihkan. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Sebentar kami mau ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus. Mari saya undang hamba Tuhan yang melayani perjamuan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, mari kau boleh menyiapkan roti dan anggur ataupun biskuit dan jus atau apa yang Bapak Ibu Saudara punya, mari siapkan. Saya percaya perjamuan kudus ini akan memberikan berkat untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Tetapi kita harus makan dengan cara yang benar. Kalau ada sesuatu dalam hatimu, ada satu ganjalan atau ada sesuatu dosa yang kau sembunyikan, mari lepaskan itu, bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Ampuni kami semua Bapa. Ampuni hamba-Mu, ampuni anak-anak-Mu, semua Bapa ampuni. Kami mau melepaskan ganjalan-ganjalan yang ada dalam hati kami. Ketika kami makan dengan cara yang benar, maka berkat ini akan turun untuk kami semua Bapa. Makasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Sucikan, kuduskan kami semua yang ada di tempat ini, hamba-hamba-Mu yang melayani. Sucikan, kuduskan teman-teman kami semua yang beribadah lewat online. Sucikan, kuduskan mereka Bapa, semuanya Bapa. Bapa terima kasih, terima kasih. Kami siap untuk menerima roti dan anggur perjamuan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan roti dan anggur boleh dibagikan. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama Di dalam hidup ini, muliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya,
bayarala bayarala bayarala. Sinarala bayarala bayarala bayarala. Sikala bayarala. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur? Boleh lambaikan tangan kalau ada. Semua udah ya. Anak-anak di bawah 12 tahun dilarang ikut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Sikalapala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, sesudah kita melaksanakan bersama-sama perjamuan, mari angkat tangan kita. Naikkan syukurmu sama Tuhan. Naikkan syukurmu sama Tuhan. Dia baik, Yesus baik, Dia baik, Yesus baik. Haleluya, haleluya, mari saudara terus ngucap syukur, kembali berjanji sama Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula. Haleluya. Terima kasih berkati anak-anakmu, berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Terus berkati yang sakit kau sembuhkan, yang berbeban berat kau angkat bebannya, yang sedih Tuhan hiburkan, yang putus pengharapan berikan pengharapan yang baru Bapa. Siala bala 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 bala. Oh, sinarala bala bala. Jamah kami, jamah anak-anakmu, jamah semua ya Bapa. Makasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God.
deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sekali lagi. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun buat kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah. Boleh duduk juga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara. Mari kita siapkan hati untuk saat ini, untuk kita boleh memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kau begitu mengasihi kami. Kau berkati dengan firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami boleh tetap ada bersama dengan Engkau ya Tuhan, pada kasih yang semula ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan. Biar Tuhan, persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Tuhan yang telah memberikan kami segalanya. Kau adalah Yehova Jireh, Tuhan provider bagi kami ya Tuhan. Berkati finansial dari jemaat kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bagi saudara yang di tempat ini boleh memberikan persembahan di kotak yang sudah tersedia di depan. Dan bagi saudara-saudara yang di rumah-rumah boleh memberikan persembahan melalui Zelle atau transfer ke rekening bank dari gereja kita, IBC Diamond Bar dan Irvine Beverly Hill. Nomor rekening dapat saudara lihat di layar saudara. Saudara, mari kita bersama-sama membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita sama-sama membacakan visi gereja kita. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dan juga kita sama-sama membacakan ikrar, value gereja kita. Integritas, keintiman, rendah hati, antusias dan inovatif, rela berkorban. Saudara, untuk cool
Kamis yang akan datang kita akan dilayani oleh Pendeta Aruna Wiryolukito, itu dengan tema The End Time Updated. Jadi kita akan membahas mengenai hari kedatangan Tuhan Yesus, dan juga ada disiapkan pertanyaan dan Q&A, tanya dan jawab. Jadi saudara boleh siapkan apa yang ada di hati saudara saat ini yang perlu ditanyakan nanti pada hari Kamis yang akan datang di KUL jam 8. Kita akan sama-sama mengikuti acara ini. Menara doa setiap hari Rabu jam 8 malam. ID dan password dapat saudara lihat di layar saudara. Kemudian kita ada EPT, Azusa Street Prayer Tower. Gereja kita mendapat tugas setiap hari Senin jam 10 pagi, Selasa jam 11 pagi, hari Rabu jam 10 pagi, dan hari Jumat jam 11 malam. ID dan password juga dapat saudara lihat di layar. Demikian saudara-saudara, pengumuman pada minggu ini. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa yang baik Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Tuhan bela kami, Tuhan kami boleh tetap mengasihi-Mu Tuhan. Cinta mula-mula tetap bersama dengan kami. Tuhan kami tahu Engkaulah yang terlebih dulu mengasihi kami. Tuhan mohon pengampunan dari-Mu Tuhan Yesus apabila kami saat ini oleh keadaan kami mungkin sudah jauh dari Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan kepadamu. Kami boleh ingat akan kebaikan-Mu, ingat akan berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan pada kami. Ingat kasih sayang-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan kami saat ini mendoakan untuk gembala kami semua ya Tuhan. Gembala pembina kami, Bapak Insinyur Nikonyo Toraharjo Tuhan, beserta dan istri, anak-anak, beserta dan istri, anak dan mantu dan cucu-cucunya ya Tuhan. Dan juga untuk gembala senior kami, Ketua Reon 1H, Bapak Budianto Totong dan istri, serta dengan anak-anaknya, menantu-menantunya ya Tuhan, dan juga cucu-cucunya semua. Dan juga Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, Pak Budi dan Ibu Maria, beserta dengan Kevin dan Kenneth ya Tuhan, kedua anaknya ya Tuhan. Biar Tuhan kami berdoa Tuhan bersatu hati, permohonan kepadamu Tuhan. Biar Tuhan lindungi Tuhan pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan, yang telah Engkau pakai Tuhan untuk menggembalakan kami, yang telah Engkau pakai ya Tuhan untuk memberkati kami, yang telah Engkau pakai ya Tuhan untuk menjadi mentor kami, menjadi guru kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan atas pemimpin-pemimpin yang telah Engkau berikan pada kami ini Tuhan. Biar Tuhan lindungi mereka ya Tuhan, berikan kekuatan untuk kesehatan ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan pagari mereka ya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Biar mereka Tuhan dalam menjalankan tugas-tugasnya Tuhan boleh melakukannya dengan baik ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan ada pengurapan-Mu turun atas mereka semua ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami doakan ya Tuhan gereja-gerejanya-Mu ya Tuhan Yesus boleh bertumbuh berkembang ya Tuhan Yesus. Boleh memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini mendoakan untuk Amerika tempat kami tinggal. Biar Tuhan berkati Amerika ya Tuhan. Biar Tuhan Amerika boleh kembali kepadamu ya Tuhan. Ampuni Amerika ya Tuhan. Bangsa ini ya Tuhan yang mungkin sudah menyakiti hati-Mu, yang sudah jauh daripadamu ya Tuhan. Biar Tuhan kami saat ini berseru di dalam nama-Mu ya Tuhan. Amerika boleh kembali kepadamu ya Tuhan. Jamah Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang telah Engkau percayakan untuk memimpin Amerika ya Tuhan Yesus. Presiden Joe Biden ya Tuhan, Wakil Presiden, Kabinet, Senator ya Tuhan, House Representative ya Tuhan, Superior Court ya Tuhan Yesus. Dan juga
gubernur setiap state ya Tuhan, mayor setiap city ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan pemimpin-pemimpin yang telah Engkau izinkan untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan, boleh memiliki roh takut akan Engkau ya Tuhan. Mereka semua boleh kembali kepadamu Tuhan, memimpin bangsa ini sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami tolak ya Tuhan di dalam nama-Mu setiap peraturan-peraturan yang bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan semuanya Tuhan boleh berkenan, boleh kembali kepadamu ya Tuhan. Biar Tuhan bangsa ini boleh menjadi bangsa yang mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Amerika dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan kami mendoakan Indonesia Tuhan, tempat kami dilahirkan. Biar Tuhan juga mimpin Indonesia Tuhan. Biar Tuhan seperti yang telah Kau menubuatkan melalui gembala kami ya Tuhan, Pak Niko Tuhan, bahwa Indonesia akan dipakai oleh Engkau luar biasa ya Tuhan. Biar Tuhan Pentakosta ketiga ya Tuhan, membawa api Roh Kudus-Mu ya Tuhan dari Indonesia, dari timur ke barat ya Tuhan, dan kembali ke Yerusalem ya Tuhan Yesus. Tuhan pakai Indonesia ya Tuhan Yesus, dan juga Tuhan lindungi Indonesia ya Tuhan. Biar Tuhan bangsa ini boleh tetap bersatu ya Tuhan. Biar Tuhan juga pimpin Presiden Joko Widodo ya Tuhan, dan juga wakilnya, beserta dengan semua menteri-menteri ya Tuhan, anggota DPR, MPR ya Tuhan, gubernur setiap provinsi ya Tuhan, dan juga bupati setiap kabupaten ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau berkati mereka semua ya Tuhan. Biar mereka Tuhan juga boleh memimpin Indonesia Tuhan dengan penuh rasa takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan kejujuran ya Tuhan, ketaatan ya Tuhan boleh ada bersama dengan mereka ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan juga kami doakan untuk Israel Tuhan, biji mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan terima kasih Tuhan, di mana saat ini Israel keadaannya boleh aman untuk saat ini ya Tuhan. Biar Tuhan lindungi Israel ya Tuhan. Diserahkan Israel dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan juga kami mendoakan untuk jemaat ya Tuhan, khususnya jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Bila Tuhan di dalam tangan, di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, mereka boleh dijamah ya Tuhan, mereka boleh disembuhkan ya Tuhan. Tuhan, biar Tuhan pengharapan akan Engkau Tuhan tetap berada bersama dengan mereka ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau adalah satu-satunya yang boleh menyembuhkan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan juga kami doakan untuk semua pengerja di tempat ini, biar Tuhan kami selalu boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, dengan penuh rasa cinta kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan saat ini juga kami bersyukur kami boleh beribadah kembali ya Tuhan. Ini adalah satu kerinduan kami ya Tuhan. Biar Tuhan ke depannya Tuhan tetap selalu memimpin kami ya Tuhan. Biar hadirat-Mu selalu turun bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu gembala kami Pak Budi ya Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, angkatan kita sama-sama pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua. Kita yang percaya, kita diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Sampai ketemu minggu depan yang melayani Pastor Jos Bernardi ya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan.